melalui 4 tahap. Yang pertama, itu ada tahap sosialisasi, di mana tahap ini untuk menyamakan persepsi dan hak guru serta siswa dalam belajar di sekolah. Selain itu, dilakukan pula mendesain pelaksanaan pembelajaran dengan topik yang dibahas untuk setiap pertemuannya untuk materi yang berbeda. Yang kedua itu tahap plan, di mana tahap ini berkolaborasi merencanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, tahap do, atau melaksanakan kegiatan lesson study, di mana guru mengajar di depan kelas, sedangkan yang lainnya sebagai observer untuk mengumpulkan data tentang aktivitas siswa. Yang keempat itu tahap C, di mana tahap ini untuk merefleksi, mendiskusikan temuan tentang aktivitas siswa untuk belajar sehingga dapat ditindaklanjuti. Bagaimana siklus pendampingan dalam lesson study? Itu dijelaskan sesuai dengan siklus lesson study biasanya itu ada 3, yaitu plan, do, and see. Yang plan-nya seperti yang dijelaskan tadi, itu sebagai perencanaan untuk berkolaborasi merencanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang do itu melakukan kegiatan lesson study, dan see itu untuk mendiskusikan temuan tentang aktivitas siswa belajar untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Mel. Selanjutnya lagi. Adapun langkah-langkah dalam pendampingan dalam lesson study, yang pertama itu, pendampingan perencanaan atau plan, perangkat pembelajaran praktik dalam kolaborasi dalam LSLC atau Lesson Study of Learning Community, di mana implementasi pembelajaran berbasis lesson study dapat dilakukan dengan praktik kolaborasi dengan menyusun perangkat pembelajaran berupa RPP berbasis lesson study. Pada proses penyusunan perangkat pembelajaran tersebut, guru akan mendapat pendamping secara maksimal dari tim pendamping. Hasil dari pendampingan ini berupa 1 capture design dan 4 lesson design untuk 4 siklus dalam lesson study. Untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Luvita. Kepada Luvita kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya tentang pendampingan penerapan pembelajaran biologi atau do dengan macet-macet Mbak Lu. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mel. Saudari Bunga, itu kan rekan partnernya nggak bisa jelasin ya. Dilanjutkan saja biar tetap terisi. Iya, maaf tadi lagi mengonfirmasi. Baiklah, akan saya lanjutkan. Untuk Mel, slide sebelumnya bentar, Mel. Untuk pendampingan penerapan pembelajaran biologi atau DU-nya dengan pembelajaran kolaborasi di kelas berbasis LSLC. Saat pelaksanaan pembelajaran, fokus yang perlu ditingkatkan pada peserta didik adalah kemampuan untuk berpikir dan kreatif. Selanjutnya, adapun pendampingan dalam refleksi pembelajaran, diantaranya
Yang pertama, pendamping memperkenalkan peserta refleksi yang ada di ruangan, tetapi bukan anggota kelompok, terutama yang menjadi undangan. Yang kedua, pendamping menyampaikan agenda kegiatan refleksi yang akan dilakukan sekitar 2 menit. Yang ketiga, pendamping menjelaskan aturan main tentang cara memberikan komentar atau mengajukan umpan balik. Yang keempat, pendapat yang diajukannya atau tidak berbicara berdasarkan opini. Yang kelima, tutor yang melakukan pembelajaran diberi kesempatan untuk berbicara paling awal, yakni mengomentari tentang proses pembelajaran yang telah dilakukannya. Yang keenam, perwakilan tutor yang menjadi anggota kelompok pada saat pengembangan rencana pembelajaran diberi kesempatan untuk memberikan komentar tambahan. Yang ketujuh, pendamping memberi kesempatan kepada setiap observer untuk mengajukan pendapatnya. Yang kedelapan, setelah memasukkan yang dikemukakan observer dianggap cukup, selanjutnya fasilitator mempersilahkan tenaga ahli untuk merangkum atau menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kesembilan, pendamping berterima kasih kepada seluruh partisipan dan mengumumkan kegiatan lesson study berikutnya. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk materi selanjutnya kami persilakan kepada kelompok 9 reguler C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Wahyuni. Di sini saya dari kelompok 9 dengan rekan saya Ovi Suliati dan Rianita. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pendampingan dalam lesson study. Pendampingan dalam lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning, serta membangun learning community. Adapun tujuan dari pendampingan ini yaitu memahami pembelajaran, dapat memperoleh hasil dan meningkatkan pembelajaran, serta dapat membangun pengetahuan pedagogi. Selanjutnya, pentingnya pendampingan dalam lesson study merupakan jawaban untuk menyelesaikan tantangan agar perasaan negatif dapat berkurang atau bahkan dihilangkan, seperti perasaan tidak percaya diri dan merasa kurang berkompeten, sehingga para guru dan fasilitator kurang maksimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Adapun pola dari pendampingan lesson study ini yaitu terdiri atas plan atau perencanaan, do atau pelaksanaan, dan see yaitu refleksi. Nah, lesson study merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk merancang pembelajaran, mengamati pelaksanaan pembelajaran, dan mengkaji pelaksanaan oleh para guru dan fasilitator sebagai pemandunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rianita. Selanjutnya, proses pelaksanaan pendampingan lesson study. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Pada tahap ini, fasilitator akan menuliskan daftar topik yang akan menjadi materi pelatihan, menyepakati topik dan menyusun RPP yang akan menjadi fokus pendampingan bersama-sama. Yang kedua ada do atau pelaksanaan. Seorang guru akan berperan sebagai model yang bertugas melaksanakan RPP yang telah disepakati bersama pada tahapan plan, dan guru lain juga fasilitator berperan sebagai pengamat. Yang ketiga ada C, yaitu refleksi. Di tahap akhir ini, guru yang berperan sebagai model akan mengungkapkan refleksinya dan ditanggapi oleh guru lainnya. Setelah itu, dirembukan bersama untuk menemukan solusi atau perbaikan.
Tujuan pendampingan dalam lesson study. Pendampingan dengan pendekatan lesson study diharapkan dapat memaksimalkan kerjasama antar guru yang terintegrasi pada peningkatan kompetensi mengajar, bersama-sama menemukan solusi di setiap tantangan atau permasalahan yang ada selama proses belajar mengajar, yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh siswa. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama, lesson study merupakan model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning, serta membangun learning community. Yang kedua, pendampingan dengan pendekatan lesson study adalah jawaban untuk menyelesaikan tantangan agar perasaan negatif dapat berkurang atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, pola pendampingan dengan pendekatan lesson study terdiri dari plan, do, dan see. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9 tentang pendamping dalam lesson study. Untuk teman-teman, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Moderator, saya izin bertanya, moderator. Iya, dipersilakan Saudara Joni. Oke, ini untuk kelompok apa ya yang tampil hari ini, kedua kelompok boleh kolaborasi untuk menjawab ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu tadi kan di slide dari reguler B ya, itu mengatakan ada istilah pendamping dan ada istilah fasilitator gitu. Di antara apa tuh peranan tadi dijelaskan di slide peranan-peranan dari pendamping. Nah, terus apa bedanya gitu? Apa bedanya antara pendamping dengan fasilitator atau moderator yang kita udah bahas kemarin sebelum pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, terus mengapa kita perlu gitu nah didampingi gitu? Saat kita kan udah tahu tuh semua tahapannya gitu. Berarti intinya pertanyaan tadi siapa gitu nah? Siapa pendamping itu gitu nah? Siapa fasilitator itu? Siapa moderator itu? Kemudian mengapa kita perlu gitu nah? Sedangkan kita udah belajar nih, listen nih. Kita udah tahu semua prosesnya, tapi kenapa masih perlu pendamping? Begitu, moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Joni. Untuk teman-teman dari kelompok 9, adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Joni? Saya Ismail Yuni. Nah, di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari Saudara Joni, mengapa perlu adanya pendamping. Di slide kelompok 9 Rekce tadi sudah dijelaskan adanya pendamping itu terkadang guru dalam melakukan lesson study itu merasa kurang percaya diri atau merasa kurang berkompeten dalam pelaksanaan lesson study tersebut. Nah, adanya pendamping ini dapat membantu guru untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, kemudian dapat membantu guru juga kekurangan apa yang ada di guru tersebut akan dibimbing dari pendamping tersebut. Pendamping ini pendamping ini merupakan orang-orang yang sudah ahli dalam lesson study atau bisa guru-guru senior. Menurut saya seperti itu. Dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, saya izin menanggapi jawaban dari Saudari Isma.
Maaf, ada gangguan ya. Jadi pendamping ini bukan sesuatu yang apa ya, yang krusial gitu. Nggak berarti peranannya itu nggak harus ada ya. Kalau menurut saya tetap harus ada pendamping ini karena secara langsung pendamping ini juga akan membantu mengatasi masalah yang ada di lapangan dalam pelaksanaan lesson study-nya. Oke, tadi kan saudari apa ya, saudari Isma itu menjelaskan kalau masalahnya itu cuman terkait personal ya, gurunya gitu. Karena gurunya nggak apa ya, nggak percaya diri, jadi kita butuh pendamping gitu. Padahal kan kalau kita yang udah belajar, sudah percaya diri, sudah profesional dalam melakukan listen study kan kita nggak perlu pendamping gitu karena kita udah tahu tuh semua tahapannya gitu. Kenapa menjadi krusial gitu? Begitu, Saudari Isma. Nah, jadi begini Saudara Joni. Kalau misal terkadang kan kita terkadang suasana di lapangan itu kan di luar dari kemampuan kita atau di luar dari pikiran kita selama ini. Kemudian fungsi dari pendamping itu memaksimalkan dalam menjalankan peran tersebut serta menjalankan tanggung jawab tersebut. Begitu Saudara Jani. Oke, terima kasih Saudari Isma. Dilanjutkan pertanyaan tadi saya sebelumnya tentang siapa itu gitu. Siapa saja yang dari reguler B? Ayo yang reguler B itu kan tadi di slide-nya itu slide 9 kalau nggak salah. Itu kan dijelaskan tentang pendamping fasilitator. Terus kita udah kenal juga di listen study ada moderator. Itu apa perbedaannya gitu? Sedangkan saya lihat di situ peranannya itu sama gitu. Kemarin kami bahas moderator, dia memfasilitasi gitu. Terus sekarang dari reguler B itu menjelaskan ternyata ada perbedaan gitu. Ada peranan pendamping, ada peranan fasilitator. Terus itu apa perbedaan dari setiap subjek itu? Begitu kepada Lovita atau Saudari Bunga, boleh dijawab apa alasannya? Izin menjawab, kalau menurut kelompok kami, pendamping, fasilitator, dan moderator itu sebenarnya adalah guru atau rekan dari guru untuk menjadi hampir sama seperti itu kan. Tapi perannya itu mungkin berbeda-beda. Pendamping mungkin pada saat dia itu sudah bersama guru tersebut, menjadi rekan guru tersebut untuk mendiskusikan pembelajaran lesson study ini. Tetapi kalau fasilitator dan moderator dia pada saat pembelajaran itu dilakukan begitu. Itu menurut kelompok kami. Untuk teman-teman jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah kami persilakan.
Oke, karena tidak ada teman yang ingin menambahkan, berarti bisa saya ambil kesimpulan kalau pendamping itu bukan bukan subjek yang melakukan action ya, tapi menurut saya pendamping itu lebih subjek yang mengawasi gitu, mengawasi supaya listen study itu tetap pada rule-nya gitu, tidak lari dari rule-nya gitu atau aturan dari listen study. Saya simpulkan begitu. Kemudian fasilitator dan moderator itu menurut saya subjek yang sama gitu. Karena fasilitator dan moderator dalam listen study itu berperan ya, atau action-nya di dalam listen study mereka ada gitu. Jadi bagaimana kelompok yang penyaji, apakah bisa saya ambil kesimpulan demikian? Kalau menurut kelompok kami seperti itu, Saudara Joni. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya percaya kelompok penyaji ini lebih ahli dalam materi ini gitu. Bagaimana dari kelompok reguler C? Apakah boleh saya ambil kesimpulan demikian? Ya benar, Saudara Joni. Baiklah, terima kasih buat jawaban dari teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Joni. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami persilahkan. Gimana teman-teman? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada lagi, maka kami akan mengakhiri diskusi hari ini. Sekian dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Sudah ya? Sudah sepertinya, Pak. Oke. Materi hari ini adalah pendampingan lesson study. Jadi kalau saya lihat materi yang disampaikan dari beberapa kelompok yang sudah tampil, sepertinya diarahkan kepada lesson study berbasis sekolah. Karena saya lihat di situ ada pendampingan. Nah, pendampingan di sini artinya orang yang sudah dianggap berpengalaman dalam lesson study. Jadi memang sampai hari ini saja kami yang terlibat di Tanoto itu memang terus melakukan lesson study dengan guru-guru yang ada di sekolah binaan. Seperti kalau yang dekat di Unja ini SMP 7 ya. SMP 7 itu sampai hari ini masih pendampingan terus dari Fasdos, kalau kami menyebutnya fasilitator dosen ya. Fasdos dari Unja, bisa Pak Febrika, Bu Sopnidar turun ke SMP 7 untuk mendampingi
Tapi kalau di Tanoto itu per bidang studi dia. Jadi kalau fisika tuh Pak Fibrika, kalau matematika tuh Bu Sopnidar, kalau biologi itu Bu Muswita. Jadi mereka turun ke sekolah untuk mendampingi dalam menyusun perencanaan, kemudian dalam menyusun instrumen, kemudian pelaksanaannya, dan itu rutin gitu. Tapi karena ini program dari Tanoto itu ada honornya. Ada uang transport, ada uang honornya, jadi memang profesional gitu. Nah, kalau yang lesson study yang mandiri, yang misalnya dikerjakan oleh guru, dalam hal ini tidak ada honornya, ini yang kadang butuh keseriusan gitu ya. Kenapa? Karena memang budaya kita di Jambi ya khususnya itu belum bisa berorientasi kepada mutu, masih berorientasi kepada uang gitu. Itu yang menjadi persoalan. Apalagi mahasiswa kita minta untuk didampingi, kemudian dan itu rutin, itu biasanya tiap bulan ada jadwalnya. Apakah mau gitu kan, tanpa ada dananya, tanpa ada honornya gitu kan. Taruhlah misalnya guru bidang studi biologi di SMA 11 dekat sini. Kita terapkan lesson study. Mau nggak didampingi? Sementara kadang kesibukan guru-guru tuh alasannya banyak kan. Ya, ngajar banyak lah, terus ngurus suami lah gitu kan, kalau ibu-ibu ya. Terus ada ngurus pangkat lah, ngajar 24 jam, ngajar untuk sertifikasi, itu yang menjadi persoalan. Dan memang kalau saya lihat dari diskusi-diskusi kalian, itu diarahkan oleh Pak Jodian itu untuk lesson study-nya itu berbasis sekolah ya, karena ada kemarin itu ada pembuatan video, terus cara plan-nya juga ya, saya perhatikan itu klasikal itu ya, rame gitu. Ada moderator, kemudian ada beberapa guru gitu kan. Tapi ya tidak masalah, tinggal kita nanti mau melaksanakan lesson study-nya itu berorientasi kepada sekolah atau bidang studi gitu. Atau MGMP. Itu yang jadi soal, kan ada 3 tuh. Kalau berbasis sekolah berarti semua guru mata pelajaran satu sekolah ya. Di situ pasti terlibat kepala sekolah, kurikulum, pengawas, kemudian dari tim lesson study-nya kan. Kalau misalnya dia orientasinya kepada MGMP, berarti kan ada musyawarah guru mata pelajaran gitu kan. Berarti per mata pelajaran. Misalnya biologi MGMP Kabupaten Muaro Jambi, berarti satu kabupaten itu. Jadi menyusun plan-nya bersama, kemudian nanti pelaksanaan, penyampaian refleksinya bersama-sama gitu. Tapi kalau yang skop yang kecil, yang mudah untuk dilaksanakan dan dipantau, itu per bidang studi. Dari satu sekolah itu misalnya guru biologinya ada cuma 3, ya 3 orang itu yang melaksanakan plan, kemudian melaksanakan mengobservasi sama refleksi. Kalaupun misalnya butuh tenaga pendamping yang sudah profesional dalam melaksanakan lesson study, itu lebih baik. Misalnya kalau di Jambi ini yang sudah profesional itu, kalau biologi Pak Jodion itu sudah sering ikut. Terus
Bu Muswita itu juga sudah sering ikut lesson study itu. Kalau yang biologi ya, itu karena memang kalau yang lesson study untuk di Provinsi Jambi itu, yang program provinsi itu tidak selesai kemarinnya. Kalau yang Tanoto ini sudah berjalan 3 tahun, itu di Muaro Jambi itu sudah, kemudian di Kota Jambi, sama di Tanjung Jabung Barat, ada 3 kabupaten kota. Dan pelaksanaannya memang kalau dari Tanoto itu memang rutin ya, karena memang dana CSR dari Tanoto itu diarahkan ke pendidikan. Jadi memang bagus mereka itu semua didanai sampai ke peralatan-peralatan, kertas-kertasnya, spidol-spidolnya, terus apa namanya makannya itu semuanya didanai, sampai laptop pun dikasih. Kalau yang berprestasi itu dikasih hadiah. Kemarin kalau yang dari Winjati yang dapat hadiah itu Pak Yantoro ya, itu dapat hadiah laptop karena dia terbaik se-Indonesia kan. Pak Dekan juga dikasih karena sebagai universitas pendukung yang bagus. Jadi memang lesson study itu sekarang ini sedang digalakkan karena hanya lesson study lah yang bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kalau pendidikan di Indonesia dibiarkan saja, suka-suka gurunya ngajar, itu tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Karena berdasarkan penelitian, riset itu 70% ya, guru di Indonesia itu mengajarnya masih pembelajaran langsung atau pembelajaran direct. Menyampaikan materi saja ke siswa. Sementara di dunia yang sudah maju ya, negara-negara yang sudah maju seperti Jepang, Amerika, Singapura ya, New Zealand itu mereka sudah berorientasi kepada siswa aktif gitu. Nah, kemudian pihak Tanoto ini dia beranggapan ingin bagaimana guru-guru di Indonesia itu mengajarnya itu bisa melibatkan siswa secara aktif. Itu yang menjadi orientasi untuk mengejar nilai PISA kita yang tertinggal. Kan dari literatur sains terus membaca, berhitung itu Indonesia masih ketinggalan. Makanya berdasarkan data-data riset itu Tanoto itu menggelontorkan dana untuk ke sana. Dan ini bagus sekali kalau kalian nanti mulai berlatih, kalian kan sudah sedikit-sedikit sudah tahu, mulai dari penampilan kelompok pertama, penyajian Pak Jodion, dan sampai sekarang sudah tahu tuh tahapan-tahapan secara teori ya, secara teori. Tinggal nanti prakteknya saya harapkan kalian bisa mensimulasikan gitu kan, bagaimana nanti per kelompok kalian itu merencanakan, terus nanti siapa yang jadi guru model, mengobservasi, kemudian tahapan refleksi, dan itu dijadikan learning community, komunitas yang belajar ya. Jadi memang tumbuh dalam jiwa kalian itu menjadi guru profesional itu seperti itu gitu. Jadi guru itu tidak ada yang paling pintar, tidak ada. Kalau yang paradigma lama itu kan guru sudah merasa jadi guru, dia yang paling pintar, nggak mau dikoreksi temannya. Tidak ada semacam perbaikan gitu kan. Apalagi kalau temannya masuk kelasnya itu kan rasa canggung, nah itu pola pikir lama. Bagaimana mau maju pendidikan kita kalau gurunya itu tidak mau memperbaiki, tidak mau dikoreksi, tidak mau menerima masukan orang lain. Sementara di negara-negara maju, diskusi, kolaborasi, kritikan, perbaikan itu hal yang biasa. Tapi di negara kita masih tabu, dikritik marah, dikasih masukan merasa harga dirinya jatuh ya kan, rasa diinjak-injak tuh. Itu yang paradigma seperti itu yang
Yang salah akhirnya ya guru-guru tetap seperti biasa mengajar bertahun-tahun ya seperti itu ya. Berulang-ulang kali itulah ya akhirnya tidak maju-maju. Sementara dunia itu semakin cepat, semakin semakin maju. Itu yang perlu saya sampaikan. Ini pertemuan keberapa ini sekarang? 10, Pak. Nah, 10. Prakteknya nanti di pertemuan ke 13 ya? Iya, 13, Pak. Nah, saya ingin tanya ke kalian, nanti prakteknya itu kalian siswa murni ya, siswa asli atau siswa kontekstual, siswa nyata atau siswanya dari kalian sendiri? Saya, Pak, izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya kan kami dibagi ke dalam kelompok gitu, Pak. Jadi di kelompok itu nanti kami ada sebagai guru model, ada observer, Pak. Nah, kemudian nanti objek kami itu ya teman sejawat kami gitu, Pak. Jadi yang observer itu dari kelompok kami, terus yang guru model salah satu dari kelompok itu. Jadi nanti ya karena 13 pertemuan berarti kesempatannya itu cuma 4 ya, Pak. Berarti kita dibagi 4 kelompok gitu, Pak. Jadi setiap pertemuan kita adakan listen study, mungkin Bapak bisa sebagai pendamping begitu, Pak. Itu saran dari Jenny ya. Nah, kalau yang lain gimana pendapatnya? Karena kalau siswanya kalian sendiri itu pasti tidak alami ya, kemudian tidak terekam tuh. Ini guru model kalian, perencanaan kalian kan, kemudian ngajar kalian, terus siswanya kalian sendiri. Jadi kayak memantau sesuatu yang buatan gitu ya, buatan. Kalau siswanya itu misalnya siswa sekolah ya, anak SMA, ataupun kalau kalian belum berani anak SMA, mungkin anak SMP. Nah, kalian perencanakan, kemudian ngajar, ada yang guru model, ada yang observer, kemudian kalian lihat dari siswanya itu apa yang masih kekurangan ya dari apa yang kalian sudah rencanakan itu baru dapat gambaran asli. Walaupun cuman siswanya dari kalian sendiri, itu bukan lesson study tapi simulasi lesson study. Karena objeknya tidak sesungguhnya. Pasti nanti yang dipantau itu kesalahan-kesalahan guru modelnya itu biasa. Kamu masih ini tadi belum sampaikan ini, nah gitu nanti. Kalau yang lain gimana nih? Pendapat mahasiswa yang lain? Pak, kami mau nanya, Pak. Krisna, Pak. Ini pelaksanaannya online, Pak ya? Pelaksanaan lesson study. Iya, pelaksanaannya online. Kalau tatap muka kan belum bisa kan? Kalau tatap muka kalian kan daerahnya beda-beda tuh. Di kampung masing-masing kan kalian sekarang? Iya, Pak. Iya, Pak. Kami di kampung masing-masing.
Kalau bisa itu apa namanya, minjam kelas dari SMP ataupun SMA untuk siswanya diajarkan materi biologi. Sehingga yang di Muara Jambi SMA 11 itu kan ada Bu Rosa tuh. Itu alumni kita tuh, boleh minjam kelasnya. Kalau mereka kan pagi belajarnya, kalian mungkin sore kan. Pilih materinya apa yang belum dipelajari kan. Kasih terus dipelajari. Kira-kira materi itu yang masih perlu diperbaiki di aspek mana. Gimana kalau yang mahasiswa lain nih pendapatnya? Absen sudah pada ngisi? Adib mana Adib? Coba gimana pendapat Adib yang cutting regular B, ya regular C ya? Kalau saya ngomong nggak ditanggapi ya dari tadi ya? Maaf Pak, suara Bapak kurang jelas. Si Adib ada nggak? Si Adib yang cutting reguler apa? Regular C. Tadi ada Masih Pak di room, sekarang udah nggak ada lagi Pak. Nah, inilah kelemahan kalau pembelajaran online. Tingkat kejujuran dari peserta didik juga menjadi permasalahan. Jadi kalian ini pakai siswa sesungguhnya atau pakai siswa kalian sendiri nih? Pak, kalau saya sih Pak, sejawat saja dulu Pak, karena kita kan online Pak, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan siswa SMP atau SMA untuk kita listen study gitu Pak. Jadi simulasi aja ya, bukan lesson study. Ya benar Pak. Simulasi lesson study gitu ya. Kalau gitu berarti itu kan nanti kalau pertemuan 13 berarti tinggal 2 pertemuan lagi ya. Iya 14, Pak. 15, 13, 14, 15, 3 pertemuan lagi ya. Iya Pak, 3 Pak. Nah itu apakah dengan 3 pertemuan mulai dari tahapan plan,
do dan see itu bisa terlaksana gitu. Masa dalam sekali pertemuan kita plan dulu nih, plan. Sudah plan aja sudah lama tuh. Yuk langsung kita do. Terus akhir pertemuan kita see gitu. Pak, jadi kan kita di tahapan plan itu kita yang teman apa ya, satu grup gitu Pak, satu kelompok itu membuat tahapan plannya gitu ya. Mulai dari RPP, mulai dari observernya siapa saja gitu Pak. Kemudian nanti di pas pertemuan yang di Zoom-nya itu kita langsung melakukan tahap do dan si do-nya tadi Pak, dan pengamatannya. Kemudian nanti tahap action-nya atau tahap lanjutannya itu atau refleksinya itu nanti di luar dari pertemuan itu Pak. Jadi ada laporan kepada Bapak begitu Pak. Tahapan C-nya laporan. Tahapan plan-nya laporan juga berarti. Iya Pak, itu bentuk dari rencana kita nanti yang akan kita implementasikan pada tahapan do nanti gitu Pak. Jadi ada laporan juga kepada Bapak. Jadi sebelum pelaksanaan itu plan, kalian merencanakan bersama. Iya Terus, benar Pak. Ini kayak ini ya, kayak micro teaching ya berarti ya. Iya mirip sih Pak. Ataupun kayak model pembelajaran biologi atau kuliah model. Kalian berapa kelompok itu nanti? Kami dari reguler B berarti 3 kelompok besar lah Pak. Biar kita semakin banyak pertemuannya, sepertinya reguler C sama reguler B dipisah saja dulu Pak, biar kesempatannya itu untuk tampil lebih banyak Pak. Iya, nampaknya harus dipisah. Oke, kalau gitu kalian buat kelompok 3 ya, 3 besar ya. Terus mulai dari sekarang sudah dirancang tahapan plan, pilih materinya, kemudian materi itu dianalisis. Boleh kamu tanya-tanya ke guru ataupun dosen yang mengajar materi itu, tingkat kesulitan materi itu di mana, terus media yang cocok itu apa, kemudian kesulitannya di mana dan solusi dari kalian itu apa, ide-ide yang bagus untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan materi itu bagaimana, itu untuk di tahapan plan-nya. Kemudian nanti tentukan siapa guru modelnya, kemudian observernya siapa, dan lembar instrumen untuk observasi sama rambu-rambu pengamatan itu juga harus dipersiapkan supaya dalam tahapan do nanti itu berhasil. Dan kalau perlu kalian sudah melakukan simulasi dulu sebelum masuk ke kelas pertemuan Selasa. Baru nanti di tahapan refleksi, kalian analisis dari apa yang disampaikan observer itu untuk perbaikan selanjutnya. Gimana menurut kalian? Pas gak itu? Saya pas Pak, mantap. Yang lain ini diam aja ya, kayak nggak ada respon. Pak, izin bertanya, Pak.
Tanya apa? Untuk ya rencana saudara Joni tadi kan kita dibagi kelompok. Nah, itu nanti ada yang berperan jadi gurunya, guru model, ada observer sama yaitu. Terus tuh yang mau saya tanyakan nanti siswanya itu dari kelompok itu juga atau dari kelompok lain, Pak? Atau bagaimana Saudara Joni? Saya masih belum paham yang di bagian itu. Mungkin kalau siswanya itu yang kelompok lain gitu dah. Yang ada di kelas misalnya reguler P ya, selain dari yang kelompok itu gitu. Berarti Sementara yang apa namanya yang guru model 1 yang lainnya sebagai observer. baik, Pak. Observer kan nanti ngamati pelaksanaan pembelajaran itu sama ngamati siswanya ya, dalam hal ini kelompok lain itu. Sudah paham enggak yang lain ini tentang rencana kita di pertemuan 13? Paham, Pak. Jadi nanti supaya tidak terjadi kesalahan, kalian simulasi dulu lah ya sebelum terjun ke kelas Selasa. Karena takutnya nanti di kelas tatap mukanya masih banyak kesalahan. Saya rasa sudah ya untuk pertemuan hari ini ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.